Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 16. Wajib haji selain daripada rukun haji. Beda wajib haji dengan rukun haji. Kalau rukun haji itu ketinggalan, maka hajinya adalah sah. Nah, itu namanya rukun haji. Termasuk seperti wukuf di Arafah. Nah, kemudian kalau wajib haji, kalau ketinggalan, hajinya sah tetapi bayar dam. Nah, ini penting nih, harus bayar dam. Nah, ini penting kalau kita belajar di tempat gue, harus bayar dam. Nah, terus yaitu 5 perkara yang disebut wajib haji. Ini kalau ketinggalan sah hajinya tapi bayar dam. 1. Ihram pada miqat. Berniat ihram dan sudah ditetapkan tempatnya. Miqat itu tempat kita berniat ihram. Lalu kita berpakaian ihram dan berlakulah setelah berniat larangan-larangan di dalam ihram. Mudah-mudahan kita semua berangkat bulan. Amin. Tabayang lah ya, makanya tabayang ya. Nah, gini Bapak Ibu. Kadang-kadang kurang ribut. Ulun waktu itu pas berada di Madinah, berpakaian ihram sudah, hubungan jemaah nih, keluarga yang ihram. Sangkanya bersempur baru ribut, coba biar dalam Bandung. Karena tidak ada miqat di Madinah kecuali Kabir Ali. Ayat larangan ihram belum ada karena belum berniat. Artinya harum-haruman itu sebelum berniat ihram. Belum Kabir Ali, masih di hotel Madinah. Nah, boleh karena dia belum berniat. Nih hati-hati di sini nih. Tapi kurang berpengaruh karena bau harumnya ada masalah. Orang kadang pulih itu indah berniat, tempat bau kena, terus masalah. Ada apa-apa, artinya ini betul di hotel itu berpakaian ihram. Nah, jelas sekali kainannya Kabir Ali. Yang Kabir Ali di situ lalu berniat. Wayah ini pakai buai pinanya, anak kayak ada perubahan pulang, tapi belum bingung juga apa ini. Di apa tuh di kereta cepat. Anak-anak hadir ini hanya berumrah nih. Di kereta cepat berniat ambil miqat di kereta cepat stasiun situ. Antara Bir Ali dengan kereta cepat itu dekat aja pan, tapi bukan tempat berniat itu di kereta cepat. Nah, ini problem ini. Ulun waktu itu mengarasi. Itu kayak apa nih ini? Hanya kami Bapak Ibu benar pengarangnya tuh betaksi bahasa. Kabir Ali dulu. Imbah Kabir Ali baru ke stasiun kereta cepat. Nah, wayah ini dari Madinah keluar daripada hotel
dibawa misalnya Pak langsung ke kereta cepat, kada singgah di Bir Ali, ada kan? Kayak Pak semalam anu lah langsung ke kereta cepat lah. Yang mana nih? Oh, Haji Sultan sekali namanya hanya orang mana? Hah? Ini. Nah, ini nih. Berat nih. Gara-gara ulun mengarasi Pak Ibu, kami minta antar lewat bis rombongan gitu nah. Ternyata bis ini meninggalkan menuju Mekah. Ada lebih julun nih, mau travel nih kali cocok nih kali. Ulun ini di otak ulun ini kalau hendak bisnis sahkan ibadah orang. Jangan berbisnis tapi membingungkan orang ibadah. Lalu dari Madinah kalau langsung ke kereta cepat di stasiun, di situ kita berniat orang ke Bir Ali dulu. Kalau berbis kan Bir Ali dulu baru berangkat lagi ke Mekah. Nah ini masalahnya ini sekarang ini kan kereta cepat. Ulun tuh baik gue, maaf, adakah tanggung jawab? Nah, ulun tanggung jawab disahkan kalau kami berniat di kereta cepat. Waktu itu ulun tidak jawab. Lalu Pak Ewe kami ke Bir Ali, lalu ditinggalkan bis katanya. Ada apa ayo sampai sabar aja. Lalu apa ngaranya tuh berangkat mereka. Kami dari Bir Ali menuju ke stasiun itu nah kereta cepat tuh. Ada taksi ke situ ya Allah. Kalau ada di taksi ada atau memang dilarang membawa ke kereta cepat dari Bir Ali. Bis dari Madinah ke Bir Ali baru menuju Mekah. Kalau ke bis, nah ini jadi bis ke Bir Ali ke kereta cepat kereta. Itu salahnya nih apakah bisnis? Hanya ulun ini ulun kita nih di Bir Ali Pak sudah kita mengambil niat untuk dengan ihram menuju Mekah. Tahun yang baru kayak itulah. Zaman dia ya Pak. Dari Mekah, dari Madinah ke Mekah. Bir Ali, ke Bir Ali dulu. Bir Ali dulu. Hanya ke Mekah. Masa ke kereta cepat? Kan sekarang orang kereta cepat nih, memang 2 jam sampai ke Mekah. Kalau bis 6 jam sampai 7 jam. Ayo kita hadir nih. Hanya Pak Ibu berat. Ulun Bapak Ibu mencari. Juran untuk cari ilal kintarah itu bisa bahasa Arab ke stasiun ilal kintarah gitu maafin jadinya ada baik di sini di sekitarnya 5 ada taksi min Madinah ila Bir Ali ila Makkah la ila Bir Ali ila kintarah ada dadinya. Nah ilahina nahmil ihmilna ila kintarah. Kamu ada namanya bawa kami ke kereta cepat. Berapa duitnya realnya? Ada namanya jualan tuh jalan terus cari. Pas ada orang hiram, orang hiram nih baik jangan dianu juga. Hiram orang ini awal latar lotong hatinya bersih. Nah, jualan itu. Ulun 2 kali kita tamu orang hiram, hatinya bersih baik.
Ilain kentor kam. Nah, ambil kamu aku nomor dua balikan di sini. Bawahnya alhamdulillah. Allah yubarik fi, Allah yubarik fi. Hendak ada mau dibayari Pak Ibu. Jadi maafi fulus. La asta'in nolongi aja dia. Nah, kita. Ikhlas wa hadha sadaqah lak wal usrah, untuk pian dan untuk keluarga pian. Kesir jiddan banyak benar aja. Labas. Ada kaum Pak yang nggak bisa bahasa Arab lah. Kenapa Bapak? Nah itu Pak Ibu itu sampai ke Mekah kami. Sampai ke Mekah, tak dulu kami Pak. Langsung kita off. Nah itu Bang, ada pengalaman yang nyaman, ada pengalaman kasihan Bang. Kita tahu kita tidak terikat dengan tribal waktu itu. Jangan biarkan aja mereka. Jangan ada benci kita di sini. Kita beribadat di sini. Kayak apa kalau mau tribal, biarkan aja. Mereka tidak mencarikan solusi. Nah, kebetulan kami membawa orang tua. Kalau orang ini ada orang tua, mempenghabiskan kesian. Mereka cepat. Nah, alhamdulillah sampai ke Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, istirahat. Takjub bebannya nang tadi itu Pak Ibu, kami di tangan. Kayak banjir, jadi di tangan. Dosa kita banyak panggil. Nang penting kita ketemu lagi di Mekah. Selesai. Ada usah banyak panggil lagi. Ada hendak turun ke pantai-pantai ada nyaman di Mekah nih. Kita beribadah, kita bersabar. Nah, pertanyaan ulun, hati-hati yang berangkat haji ke umrah. Mun dari Madinah, adakah dalil ambil ikat di stasiun? Semalam di mana? Ya, stasiun mana? Oh, langsung ke Makkah. Madinah pian pangandan. Pun biar ada aman. Pian semalam biar alih. Berarti bebas lah. Nampak baik kereta cepat ada pernah di sini. Pakai kereta cepat ada. Problem dulu. Nah itu penting banget gue. Nah mikat, maka mikat itu terbagi dua. Pertama mikat zamani, yaitu mulai bulan Syawal sampai fajar hari raya haji. Nah ini bulannya bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu masanya itu lah. Tapi itu Pak gue masalah zaman itu waktu sampai hari raya haji. Nah kalau sudah pas haji itu tak kumpulan naik lagi kurang di Arafah tuh. Apakah nang di Madinah menuju Arafah, apakah nang di Mekah menuju Arafah? Itu masa. Nah maka dua ini yang penting dipikirkan. Kedua, mikat makani terikat dengan tempat. Mikat itu apa? Memulai berniat ihram. Nah, itu pakai ihram itu berapa saya lagi? Tanji tante kita bapak-bapak nih. Nah, coba di sini. Yaitu jika orang yang tinggal di Mekah, penduduk Mekah, disitulah tempat ihramnya. Di mana?
Tan'im kan wilayah Mekah. Dan jika orang yang di luarnya, nah di luar Mekah, jika ia dari Madinah, Zulhulaifah atau Bir Ali. Zulhulaifah itu iya Bir Ali. Nah, catat di kitab itu Bapak Ibu. Memang di dalam kitab ini Nabi ini kayak itu tuh. Nah itu Pak Ibu, berarti orang Mekah kemana? Tan'im. Tan'im nang dekat mulana kejalan Hudaybiyah situ kesalahan Karnol Manazil. Nah, mohon kawan hati-hati, pian-pian naik kainah, mudah-mudahan kita berangkatan semua, rasai semua tempat-tempat Rasulullah ambil nikah. Ini di Mekah, bagus saja dia tawaran, rasai semua. Dan jika dari Syam, nah Syam ini jadi kita ya Damaskus, Syria, Suriah, Mesir. Nah, berarti nang dari Mesir, dari Damaskus, yaitu Suriah, Maghribi, daerah barat. Itu di mana? Di daerah di Jaffa, atau di guru membaca di Jufah. Nama tempat. Bagi orang Mesir, nah orang daerah Damaskus, Syria, yang dahulu Syam, sekarang daerah Syria, itu di daerah namanya Jufah. Kalau orang Madinah di Zulhulaifah atau Bir Ali namanya. Jelas sudah. Wah ini diubah-ubah orang. Dan jika dari Tihamah, nah Tihamatul Yaman, orang-orang Yaman, atau seperti dari Indonesia ini di Jeddah atau Yulamlam atau Yalamlam. Nah ini nih, berarti kalau orang dari ini kan di Jeddah ya lah, karena wilayahnya Yalamlam tuh menuju apa tuh mendarat itu sekitar 20 menitan lagi. Pernah menghitung lah. Namun orang dari Indonesia ini Bapak Ibu, wayah ini jar di bandara pulang, bandara Jeddah, King Abdul Aziz Jeddah. Iyalah. Nah, ulun mengambil topik nang bagus tuh Bapak Ibu, berpakaian ada ulo di pesawat. Makanya tadi ngambil di pesawat tuh ulo tadi lanjang. Mun dari Jakarta ke aja sudah. Karena apa kalau pakaian tuh, tapi apa namanya kawisi itu kayaknya berlepas berselawar panjang ada dulu. Kayaknya sudah sampai di daerah Yalamlam, lepas saya lagi langsung niat supaya nyaman tuh Pak Ibu. Hanya kita itu ini Yalamlam itu di pesawat masih kita belum mendarat. Kalau orang Indonesia di daerah Yalamlam di atas pesawat masih belum mendarat, tapi anak mendarat. Jadi beritahu, tahu pian-pian ya Pak. Yalamlam, ya. Ayuhal hadirun wal hadirat, al umrah an-niyah hina. Siapa yang mau umrah, niatnya di sini. Bahasa Arab Bang. Nah, kali hijau nguring aja sampai kan. Yang desa pembawa bukan hati-hati lah kawan.
baju bertiga, kita tuh ada perhatian tuh nah lawan jamaah nih, mau perhatian tinggi. Nah, ya lam dalam kitab nih, ini di Jeddah atau ya lam, karena ya lam tuh masuk Jeddah, bukan bandar. Ini di bandara dunia. Pertanyaannya, zaman Nabi itu ada bandara apa? Hanya kita nang selamatnya. Tuh Pak Ibu di pesawat sudah bersiap-siap kita berniat. Berarti misalnya kita dari Jakarta, Bapak Ibu lah mandi aja dulu, boleh mandi berniat untuk mandi kan. Nah, lalu apa ngarannya itu? Terus terbang pesawat kena di alam berniat lagi sudah mandi sunat. Setelah berniat itu berarti sebelum mendarat itu kita sudah berjaga-jaga supaya jangan talakuakan membatal apa yang terlanggar daripada aturan ihram. Nah ini Pak Ibu memang problem sebenarnya. Belum tanya Bu travel kada kawai dulu ini sudah kayak itu dulu kayak ini. Maulah kayak itu Pak Ibu. Sudah kayak itu dah aturan kayak ini. Urut ini takut apakah niat mengambil mikat di tempat berubah sudah. Asalnya misalnya mengambil mikat ini saat di daerah Masjid Sayyidul Iman dipindahnya ke Masjid Munawwarah itu kan. Makanya orang bisa debat kecil-kecilan bukan mutawif nih petugas-petugasnya nih. Kan aku dibiarkan di mana ini? Nah, ya Allah. Dan jika dari Najat, Najat ini daerah Mekah nih, Hijaz, dan Najat Yaman di Qoran nama daerah itu. Nah, lu nggak ada pernah di sini. Karena Najat yang ini kelahiran bubuhan salah Habib Muhammad bin Abdul Wahab, itu daerah Najat. Hijaz, kalau Najat Yaman di Karam namanya. Dan jika dari Masyriq timur, tadi kan barat, bubuhan daerah timur. Dizat Irkin namanya, Zatu Irkin nama daerah. Kita Indonesia aja dulu apabila Indonesia kalau langsung ke Mekah berarti dia lam di pesawat tuh berpakaian ihram lagi karena diberitahu kalau aja Bapak Ibu tuh diberitahu kalau di Madinah nyaman aja mobil alih. Nah, wayah ini orang nang dari Indonesia anak langsung mawakat ternyata di bandara situ badinya. Ayo panang mantan dulu orang gaya aja nih orang beri apa kayak papian kejadian. Madinah dulu nang Mekah ada di sini. Di bis lah. Bertiba di King Abdul Jeddah di bis berniat di asrama berniatnya di bis menuju Mekah. Ada dia lama dia terus sama. Nah ya Allah. Kayak itu sama nyawa ini kan. Untung ini Pak Ibu apa marahnya tuh wajib haji. Jangan nyolokon haji bisa ada soal. Ini nama aktor aja ini harus hati-hati. 2 bermalam di Muzdalifah. Minggu lain kita bahas.
kitab sebijinya lagi. Ada Bapak Ibu, siapa yang mau ubah yang menyebabkan ibadah kita ada sah? Iya tanggung jawab. Ada malih ada. Iya. Siapa yang mau ubah aturan ibadah ada sah? Ini tanggung jawab. Selesai. Nah itu aja masalahnya. Kita jangan takutan. Kita menurut aturan, tapi mau kita tahu nih, nah paksa belawan jadi kita tahu bang. Kita ada tahu siapa nama aturan itu, ya tanggung jawab. Orang jangan dipikir atau ibadah kurang ini sah ada. Ini masalahnya. Nah, kemudian halaman 38 kitab sebijinya sebab-sebab yang membawa kepada gibah, menggosip orang. Kita sudah bahas minggu tadi tentang masalah ada 6 gosip yang dibolehkan. Nah itu kan. Nah ini sebab-sebab yang membawa kepada menggosip. 1. Karena dengki, kada ketujuh lawan orang itu. Dengki itu kada ketujuh lawan orang itu. Karena orang itu ada kebaikan, ada nikmat di orang itu. Apabila orang yang kita kada ketujuh tadi dapat musibah, hati kita senang. Nah, dengki kita. Karena kada ketujuh, lalu montong menyambut, maka lebih baik. Nah, yuk. Bapak Ibu, ini dosa yang ada terasa nih, dan menggibah ini lebih besar daripada dosa zina. Walaupun zina itu dosa besar, ternyata menggibah ini lebih besar daripada zina. Walaupun zina itu dosa besar. Kenapa? Karena orang menggibah ini kali diampuni Allah, mukadab orang yang kita gibah itu dulu mengampuni kita. Tangan tobatnya itu kecuali anak macam itu kita masuk di situ. Salah satunya contoh misalnya kita guru si anu, jadi guru sukri jangan itu dinaikkan tapi tahu orangnya kada tapi tapi paham kitab panggilnya aja orang itu. Nah guru ini menggusip tapi menyelamatkan murid boleh. Sini menggusip itu boleh karena menyelamatkan murid. Jangan mengaji. Kenapa? Minta panggil orang. Kali jadi kita desa tujuh babi ke mengaji ke situ orang yang dibaca tuh di kita jangan raminya aja ini siapa Bapak Ibu sampai ada kisah siapa atau panggil Fir'aun itu jadi dermawan nang kalau tahu Fir'aun itu dilaknat Allah mengaku jadi Tuhan. Nang nyata tuh musuh Allah bisa menjadi dermawan dosa. Orang nanti bisa berdermawan tuh Sayyidah Khadijah, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu Bapak Ibu nang dermawan tuh nanti dikisahkan. Dan ini Fir'aun dia dermawan. Asa sakit kepala mendangan. Nah, di hati kita. Artinya kalau kita punya filter kita, kada tak pengaruh pada, ya kan? Orang yang menser itu mungkin anak tahu jawabannya kayak apa pendapat bagus. Ini payatan yang cocok ini. Nah, ini kadang menyalahkan orang men-share ada sinang bepandai dermawan itu namun salahan. Masa Fir'aun dermawan?
Ada lagi Bapak Ibu, ulun pernah menghadiri pengajian, hadir ulun baik gue. Fir'aun itu dia beriman, tinggi. Waktu itu ulun menghadiri ada pengajian malah di Masjid PLN. Dahulu kan guru Abdul Hasan di situ, itu lain guru Abdul Hasan menyampaikan lain, punya orang lain. Saya, Waduh ini Fir'aun beriman, membacanya ayat Al-Quran, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Jaga itu tuh kata-kata Fir'aun, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu bukti Fir'aun beriman. Lalu dia meninggal, mati dia di telan laut, dia beriman. Nah, dia nanti ulun buka tafsirnya, nah, yang membaca Quran aja ada membuka tafsirnya. Sekalinya Fir'aun itu rohnya sudah di sini. Kalau roh itu sudah di sini, ditutup, ditutup. Dalam hadis Nabi dalam kitab Riyadhus Shalihin, malam yuwargir, selama roh itu belum di sini, ditenggorokan di sini, pintu tobat masih dibuka. Tapi ketika sudah di sini, ini anak mati dari bodoh, ini anak menghabiskan dia lagi bertobat, itu tuh minta tobat. Nah, Fir'aun itu soalnya sampai di sini sudah. Ibarat Ajrail itu anak mencabut talambat tuh unai kami. Ini kita lah menghadir apabila kada ketujuh lawan seseorang montong tuh yang letak. Kita kada ketujuh lawan seseorang, memang orang tuh dimurkai Allah, jujur. Berarti kita kada senang, kada ketujuh orang itu karena Allah. Itu benar. Tapi kita kalau kada ketujuh seseorang karena nikmat Allah ada pada orang itu, kita kada ketujuh, dengki kita. Nah, maka orang seperti ini ketujuh tuh menyambeti, mencari-cari kaiban orang itu. Ada orang yang baik-baik aja tapi disambeti. Nah ini itu sebut muncul gosip itu, seperti telah disebutkan bahwa dengki itu menyangkali nikmat yang dimiliki orang lain, hati sangkal dengan nikmat yang dimiliki orang, ia hati ratuju lalu sangkal. Nah, sangkalnya itu namanya kita itu dengki. Hati sudah berdosa, nah dengki lagi. Mulut menyambat 2 kali lipat. Dosa besarnya 2. Nah, nyaman tuh Pak Ibu itu bila kita melihat orang itu dapat nikmat, kita berdoa kepada Allah. Kama an'amta, nah itu siratal ladzina an'amta alaihim. Maka itu tuh berilah kami ya Allah jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Nah itu, ya Allah berilah ulun nikmat seperti siapapun yang Engkau berikan nikmat. Nyaman benar tuh. Tuh ada Bapak doa-doanya tuh ada tuh. Sama ya, makanya kita membaca doa apa Bapak? Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ada itu doanya Nabi Sulaiman. Rabbi
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Apa ya? Surah nama. Ayo, nah itu tuh menyandang. Bapak Ibu, itu doa. Insya Allah Allah berikan lawan kita ini hidup di banyak nikmat Pak Ibu ya. Surah nama Bapak Ibu. Ayat berapa tak? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, ini rancak kita Ibu. Lalu kita ini di dalam nikmat terus di dalam hidup ini. Asal kita itu Bapak Ibu mensyukuri dulu. Lalu kita ada apa namanya itu? Ada talaluan, lawan apa namanya itu? Lawan nikmat yang ada pada orang. Iyalah. Surah nama lah. Sudah habis bukalah. Ada mulai ayatnya berapa ini? Ada. Surah Ahqaf, misalnya Ahqaf ya. Surah nama ayat 19 kan buka. Surah nama ayat 19 ialah nah ya Ahqaf. Nah, surah nama ayat 19 rancak-rancak Bapak Ibu baca itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nikmat yang ada pada diri kita aja sudah ada. Ulun anak mensyukuri nikmat yang ada pada diri Allah. Nah, kalau kita Bapak Ibu nikmat sudah kita syukuri yang ada pada diri kita, Allah tambah nikmat. Ini bisa juga ini Bapak Ibu. Kita melihat orang, lawan orang itu nikmat, padahal kita ada juga nikmat. Mungkin hanya jenis nikmatnya yang berbeda. Misal, orang itu makannya di depan tangan orang makan, nah nikmatnya bisa dia makan. Kita banyak pantangan, ya kalau banyak pantangan, ininya ada banyak pantangan. Kalau ini bebas makan durian kawat, makan ini kawat terus, kita bilang serba ada kawat. Nah, lalu kadang kawannya kita dengan yang dilarang dokter tadi, lalu kita kadang memakan, nah memang kadang boleh dimakan, itu nikmatnya. Nikmatnya tuh di situ. Sinya nang makan serba kawat tadi, nah, inya sekalinya inya Pak Ibu di kantongannya obat. Awal lupa tangan lagi makan, aku obat ada aja, ada mana itu? Jadi apa pinjam darah naik tinggi, makan obat penurun darah, itu sekalinya. Ini nikmat, artinya makan obat penurun darah. Ada pula Pak Ibu orangnya kencing manis sudah tinggi. Ada pemantang lagi guru dunia tangan obat aja. Jadinya ya kemudian aku ada bebantangan lagu ini niat tangan obat aja. Berdekat seorang apa? Sakanya isok meninggal ini. Kadang-kadang kita ada nampak rumah jodoh orang nih, udah dia makan orang nih. Jangan
mantap utara berpemandang guru aja. Ulun bukan dari pemandang, maka ada makan berpemandangan mengurangi. Nah itu tuh bisa Bapak. Ada orang misalnya pakaian kita larang, kita melihat nikmat ada pada orang ini. Kita pakaian sekadarnya aja, orang tuh larang. Nah nikmat pada orang itu. Kalau inya berpakaian teman syukuri. Nah kalau kita berpakaian sepertinya, bisa jadi hatinya ada rasa sombong. Nah hati nikmat pada inya karena inya menikmati, mensyukuri. Kalau nikmat yang ada padanya itu kita memakai menurut inya, hati kita pun kalau pada steril, mungkin kita ada rasa ria. Lawan inya syukur, lawan kita bisa ria. Nah itu hikmahnya. Kalau kita tuh mengingat nikmat ada pada diri kita, ada juga. Jangan sibuk kita memandang nikmat ada pada orang. Kalau kita ada muncul iri dengki, kalau ada muncul iri dengki, silahkan kita doakan lagi orang yang nikmat kemudiannya selalu sehat. Hari ini tadi Pak Ibu diuntung keluar dari mana tadi? Bulan betul ke sini. Untuk keluar mantar kinakan. Mantar murid ada meninggal kita. Guru Syihabuddin dulu hanya ulun. Selesai ulun mantar kinakan Bapak Ibu, anak berike lagi. Ada lagi yang guru di kampung kami aja, ada di nama rasa kehilangan aja. Jujur nggak tahu murid misalnya orangnya urusan pendanaan tuh guru sidik. Semua kegiatan di musala kami itu sidik duitnya guru. Sampai pengajian guru di musala kami itu sidik nang mobil semuanya. Anu orang yang guru pendanaannya semuanya jadi mana nih nang tuh urusan kubur mana nih ada dada keuyuhan kalau ada berkisah Pak Ibu Izidin ini murid ulun nih. Musalah kami itu guru pengajian setengah bulan sekali. Apanya aja jadi orangnya kadang-kadang pandir, tapi menggawi. Kayak apa kayaknya kelanjutannya nih jangan rasa kehilangan bojo guru. Ayo Bapak Ibu, ulun hanya tahu ulun guru kada boleh berkisah guru sidin sudah meninggal hanya berkisah. Sidin jangan berkisah sama siapa-siapa langsung. Nah itu rasa kehilangan orang. Nang daya tuh orang bersyukur kita hilang. Nah itu. Biar orang bersyukur kita hilang. Hanya orang tahu, Masya Allah, itu sampai berkisah bersalaman untuk mengaji tentang bersalaman membisiki doakan guru lillah supaya ulun habis umur di dalam menuntut ilmu. Pas juga meninggalnya sidin di hari sidin menuntut ilmu. Kami pengajian ada Rabu ada pengajian ulun. Mungkin ulun tidak ada tahu. Haji Aliuddin nang rumahnya
sebelum hutan pinus tuh, buan kehutanan mana nih? Tahu lah ya, tahu. Itu sebenarnya penyokong dana kamu. Belum pengajian di rumah Sidin untuk orang-orang kehutanan. Ya pensiunan, hanya pensiunan itu mengisi waktu untuk pengajian. Dan ulun boleh hendak habis sampai ulun dipanggil Allah, ulun kadang lepas dari niat untuk ilmu. Siapa yang meninggal dan niat menuntut ilmu, syekh akhir. Ada tahu ulun pada dekat ulun Sidin nih. Penyokong dana di kampung. Mudahan bapak kakak itu tenang. Ya, nang tating dia kayak kita nih baik gue. Ada tuh kita memikirkan kalau kita meninggal ini apa? Nang cagar untuk agamanya apa? Nah itu harus ada gue. Untuk agamanya dipikirkan. Maka oleh itu ia berusaha merendahkan. Nah ya kalau merendahkan main atau nya karena dengki deh. Belakang tujuan orang montong tolong menyambat orang ya. Menyambatnya itu isinya menghina orang, isinya merendahkan orang, karena di hatinya ada tujuh penyakitnya di situ. Coba nih mulai biar sini kan kita kayak ini juga itu. Ulun nih berniat hati ini menjaga benar juga berkat pian nih ulun ini datang jakanya ada pian bah bisa kadidaan pian bah ulun datang. Tapi ulun bukan karena pian ulun datang, ada ikhlas pulang berkat pian. Berkat ulun karena pian lain. Ayo. Berkat pian ulun datang, ulun ni berniat mengambil berkat lawan bukan pian bapak ibu ay. Mengambil berkat pian ulun ni tersalah pian jadi mana ya ulun ya bapak. Karena kadang mungkin pian ni merasa ada nang takutannya ulun ni ada merasa tak alim pada pian berdosa ulun. Jadi guru Sukri, murid itu dinai menyintai kita. Lalu kita bercahaya, berarti cahaya itu bukan dari kita, dari murid, masya Allah. Nah itu. Dan seumuran kita jangan merasa jadi guru, karena apabila kita merasa jadi guru, kita menyaingi tetal guru kita. Tetap kita di bawah guru, berarti kita murid. Kalau kita murid seumuran kadang mau jadi guru. Kayak apa caranya? Sampaikan ilmu guru, berarti kita ada guru. Masya Allah. Ini tuh kita coba aja dulu. Lalu kita tuh kadang merasa baik dari orang. Ngalih, hati ini ngalih baik-baik. Ibu-ibu hanya nang ada nang hadirin nang tatuh-tatuhan ulun berdoa mudah ulun diberi umur kayak biar kami menang terserah itu ya Allah baik ibu, karena orang tua itu sudah melewati orang nah mana nih nang kayak pian nang bersandar nih berapa umur pian? Umur pian berapa? 71. Masya Allah. Nah 71 pian ini sudah diberi Allah bonus
63 Rasulullah, pian 71. Nah, syukuri Allah pian. Pian berapa nih? Berapa pian? Nggih. 6 ya. 6. Nah, bonus juga sudah. Pian kaji dia berapa? Nah, belum tentu kayak si dia nak kalau mendoakan pian bang. Ayo nang hadir. Ibu-ibu juga. Ini kita buat bapak-bapak, bila kita nggak ada orang tua, kita ketemu dan di pengajian kita ada, kita berdoa. Ini orang yang diberi Allah nikmat, pian diberi Allah nikmat. Mungkin angkatan pian bisa kada dia minyak kan? Nah, angkatan pian, angkatan 71 nih. Ada lagi lah kawanan pian. Mafian. Haji Sarwani. Kau angkatan Siddiq, angkatan pian, meninggal loh. Nah, siapa lagi ada? Habis. Siapa lagi? Ada lagi angkatan pian yang masih hidup? Ada lagi? Bersyukur pian. Berarti Allah Ta'ala sayang lawan pian. Nah, mengintu nang hadir nang maaf lah, nang umur sudah 63 ke atas, makin bergembira hidup nih, makin senang. Memang orang tua kayak itu pantang itu piannya Allah kau sakit tuh ya. Dikira orang anu pada sakit kawal sakit itu. Nah ini penting nih. Ya Allah. Hanya kita hadir ibu-ibu, apabila kita sudah diberi Allah umur nih makin hari makin tua, itu nikmat lampian. Nikmat lampian. Nang diingat nikmat. Hanya kita kada sempat mencari kesalahan orang, sempat. Dihatakannya orang mencari kesalahan kita, kita jangan mencari kesalahan orang. Nah, ini penting benar. Nah lalu apa namanya? Dan menyebut-nyebut keaibannya, pasti sudah orang menggosip itu aib orang lah sebenarnya. Berarti sudah merasa baik daripada orang, buktinya menyembati aib orang. Nah, merasa baik daripada orang dosa, muntung berdosa pula. Berapa kali lipat dosanya? Dan keburukan orang yang didengkinya itu, mengaipkan, memburukakan, menghina, berapa? Komplit benar. Pantas saja ngali benar betul-betul dari dosa menggosip ini. Ada berilahan dulu. Nah, begitu. Dua, atau karena menuntut derajat atau kedudukan. Tujuannya hendak menyaingi, imbahnya menggisir. Nah, itu bisa jadi ada dengki itu saingan seperti dagang. Ya juga tak. Kayak apa yang disampaikan kepada Pak Yukna. Bisa pakai ilmu anu yang baik sepuluh sampainya. Ini seprovisi kalau jangan orang yang hidup kita. Ini masuknya. Kayak apa jalannya? Ini sainganku nih. Aku harus coba orang. Nah, iya termasuk dia. Ada merasa rezeki itu diatur oleh Allah. Nah itu permasalahannya. Itu kita bahas insya Allah minggu depan, ini panjang lebar pembahasannya. Mudahan hati kita dibersihkan Allah. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adai rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adai fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adai khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adai ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kalimatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi karamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi hurufi kalamillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi qadir Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi warqil ashjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi ramlil kibar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi al-hububi wal thimar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi ma anzala alaihi al-layl wa shara'a alaihi an-nahar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi anbazil khalaiq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi nujumi samawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qa'ilil mu'minil muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal a'immatil mawdin wal masyayikhil mutaqaddimin والشهداء والصالحين وعن الضال أجمعين من أهل السماوات والأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرة صحة عافية ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.